Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan, dipandu firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemajuan teknologi informatika telah mempermudah manusia berkomunikasi ke seluruh penjuru dunia ini. Berbagai kegiatan dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Misalnya rapat, sekolah, bekerja, dan bahkan beribadah dapat dilakukan dari rumah. Tetapi kegiatan yang disebutkan di atas tidak dapat mengalahkan kebersamaan yang dilakukan dengan tatap muka. Kualitas hidup dalam persekutuan dan tatap muka itu pasti lebih baik daripada pertemuan yang dilakukan dengan pertolongan teknologi tadi, mungkin dengan Zoom meeting, live streaming, dan lain-lain. Karena saat kita bertukar cerita dan tertawa bersama, tanpa disadari, kita bisa merasakan perasaan lawan bicara kita hanya dengan melihat mimik mereka. Kerinduan kepada keluarga atau sahabat yang saling mengasihi tentu lebih dapat diekspresikan dan terpuaskan apabila kita bertemu dengan cara bertatap muka. Pertemuan dengan bertatap muka lebih memudahkan kita untuk melihat dan memahami perkataan, maksud, dan isi hati dari relasi kita. Sebaliknya, kita juga dapat lebih mudah untuk mengutarakan keinginan dan perasaan kita kepadanya. Kita juga dapat menunjukkan ekspresi perasaan kerinduan, rasa kagum dan rasa hormat kita kepada relasi kita tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pertemuan atau persekutuan yang dilakukan dari jarak jauh dengan pertolongan teknologi informatika yang canggih tidak dapat menggantikan kualitas pertemuan tatap muka. Tuhan dalam menyatakan dirinya kepada manusia melakukan itu melalui dua cara, yaitu melalui alam ciptaan atau pernyataan umum, dan juga melalui pernyataan khusus, yaitu tatap muka dengan umatnya. Contoh pertemuan tersebut dilakukan Tuhan kepada Musa dalam dua kali pertemuan di dalam bacaan kita. Yang pertama, Tuhan bertemu dengan Musa melalui media api yang menyala di semak Duri ketika dia menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro, di Gunung Horeb. Dalam pertemuan tersebut, Allah memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Keluaran 3 ayat 6. Allah kemudian mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Pertemuan yang kedua antara Musa dengan Allah terjadi di gurun di tengah Musa dan umat Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Ketika umat Israel berkemah, Tuhan turun untuk menemui Musa di kemah pertemuan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dalam pertemuan tersebut, Musa meminta kasih setia Tuhan untuk menyertai mereka dalam perjalanan, dan Tuhan menjanjikan penyertaannya dan keselamatan kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena Tuhan juga berkenan bertemu muka dengan kita di dalam diri Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia sama dengan kita, supaya kita dapat bertatap muka dengannya. Kita lebih bersyukur lagi karena Yesus mau memanggil kita sahabat dan menyatakan perkataan-perkataan Bapanya kepada kita. Di dalam renungan kemarin, yaitu di Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku."
Jika Tuhan datang untuk bertatap muka dengan kita, maka kita harus meresponnya dengan sukacita. Untuk itu kita harus senantiasa menyediakan waktu untuk bertemu dengannya dan mendengarkan firman-Nya. Maka mata kita harus senantiasa tertuju kepadanya, supaya kita disertai dan dibimbing menuju tujuan mulia yang telah ditetapkannya kepada kita. Pertemuan dengan Tuhan dapat dilakukan secara pribadi di dalam doa dan aktivitas kita, tetapi juga di dalam ibadah bersama dengan jemaatnya. Karena itu, kuasailah dirimu agar tetap rajin datang dalam ibadah persekutuan dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Pertemuan dengan Tuhan akan memerangkatkan kita untuk melakukan pertemuan tatap muka yang berkualitas dengan keluarga, dengan sahabat, dan dengan jemaat Tuhan. Kiranya wajah Tuhan tetap menyertai hidup kita, supaya kita hidup rukun dan saling mengasihi di dalam persekutuan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan mau datang bertatap muka kepada kami, dan Tuhan mau menyatakan diri dan menyatakan maksud, tujuan, dan rahasia Allah kepada kami. Maka mampukan kami dengan kualitas persekutuan yang baik dengan Tuhan, membangun kualitas persekutuan yang baik kepada sesama kami dalam kehidupan yang rukun. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan, wajah-Nya menyertai kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.